Mudah-mudahan nggak pecah. Oke, ternyata masih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, video kali ini saya sebetulnya ingin membahas masalah klasik ya, atau masalah yang sudah lama dan sering saya bahas, tapi masih banyak juga rupanya yang belum paham dan masih bertanya. Jadi sekali lagi saya akan bahas, mudah-mudahan video kali ini lebih jelas daripada video-video sebelumnya. Bagi subscriber saya yang lama, pastinya sudah pada paham ya. Dan nanti saya akan tunjukkan buktinya ya, karena beberapa subscriber itu udah menerapkannya di rumah ya. Bahkan menurut saya ekstrim ya, sehingga ya nanti kita lihat sendirilah hasilnya bagaimana ya. Nah, di sini kita akan bahas apa itu, yaitu pompa cetak-cetok cepat ya, kanan tek-tok kayak gitu. Seperti apa sih? Langsung kita contohkan aja ya. Kalau pompanya saya nyalakan. Nah, seperti itu ya, kanan. Nah, kenapa pompa cetak-cetak cepat seperti ini? Biasanya pompa cetak-cetak cepat ini terjadi ketika kita buka kerannya kecil ya. Kalau kerannya kita buka besar, itu biasanya ya normal aja, langsung tet gitu ya. Nah, masalahnya di rumah itu kan kita kadang-kadang butuh bukanya kecil ya. Entah itu misalkan untuk cuci gelas, misalkan kan nggak bisa kita buka bior gitu ya, langsung muncrat semua airnya kan gitu ya. Nah, problemnya adalah ketika kita buka kecil, akhirnya dia bunyi cetak-cetok seperti itu. Sebetulnya masalahnya apa sih? Nah, masalahnya adalah yang pertama ya, kawan-kawan. Ini biasanya terjadi di pompa kecil ya. Di mana pompa kecil ini biasanya ya, biasanya itu udah dilengkapi tangki, tapi tangkinya pun terlalu kecil seperti ini. Bahkan kadang-kadang saya lihat beberapa orang itu tangkinya dicopot. Nah, ini masalahnya, kawan-kawan ya. Jadi sebetulnya ya, pompa yang menggunakan pressure switch seperti ini ya, saya contohkan, saya tampilkan gambarnya aja ya, kawan-kawan, nggak usah saya putar-putar. Pressure switch itu yang ditampilkan di gambar ini ya. Nah, kalau pompa kalian menggunakan pressure switch seperti ini, maka wajib kalian itu memiliki tangki gitu ya. Nah, tangki itu lebih besar lebih baik gitu. Nanti saya akan tampilkan contohnya gitu. Nah, kenapa tangki dibutuhkan? Tangki itu dibutuhkan untuk menampung sementara. Kenapa perlu ditampung sementara? Karena gini kawan-kawan, pompa ini ya, itu dia bisa menyuplai air anggaplah 30 liter per menit ya. Sedangkan kalau kita membuka di sini hanya 5 liter per menit, artinya terjadi surplus 25 liter per menit. Nah, surplus ini kan harus disalurkan ya. Kalau kalian salurkan dibuka sini, enak, lancar ya. Tapi kalau kalian nggak menyalurkannya, maka pompa terpaksa mati ya. Karena udah surplus 25 liter. Nah, ketika pompa mati, kemudian ternyata sini masih butuh sehingga pompa nyala kembali. Ketika pompa nyala kembali, dia surplus 25 liter sehingga dia harus mati lagi. Sehingga pompanya itu seperti bingung ya. Mau hidup terlalu gede, mau mati masih dibutuhkan. Seperti itu ya kan. Nah, bagaimana mengatasi masalah tersebut? Maka kita harus membuatkan penampungan ya. Penampungan itu pakai apa? Ya, itu pakai tangki ini tadi, kawan. Jadi di pompa ini sengaja saya lepas ya. Saya ingin mencontohkan beberapa orang itu melepas tangkinya. Dan inilah yang terjadi ya. Sekali lagi saya cobakan. Nah, seperti itu. Nah, sebetulnya ya kawan, meskipun kita pasang tangki ya, cetak-cetok pun akan tetap terjadi, tapi apa, dia akan lebih lambat ya. Nah, bagaimana contohnya? Kita contohkan aja ya, langsung ya kawan. Di sini saya membuat simulasi berupa tangki. Kenapa saya buat dari botol? Agar lebih jelas ya penggambarannya nanti kawan ya. Perhatikan ya nanti. Di sini saya pasangkan seal tape dulu. Kemudian di sini saya akan buka ini penutupnya ya, pipe plug ini. Lalu saya akan pasangkan. Mudah-mudahan ini masih kuat ya kawan. Ini bekas percobaan saya yang udah sangat lama. Nanti perhatikan ya, bunyinya harusnya berbeda kawan. Oke. Sekali lagi ya, perhatikan. Perhatikan kawan-kawan ya, di sini terlihat ada gerakan naik terus turun.
naik terus turun, naik turun, naik turun, ya seperti itu. Nah, dengan saya tambahkan 1 botol aja, itu lalu terjadi perbedaan ya. Yang tadinya tetot 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 itu sekarang jadi lebih pelan ya, terus berhenti dulu, berhenti lagi gitu ya kawan. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Jadi tangki ini gunanya adalah untuk menyimpan surplus air tadi kawan ya. Jadi surplusnya itu disimpan dulu di dalam botol atau di dalam tangki, sehingga kemudian ketika pompa ini mati ya, maka surplus inilah yang digunakan dulu sehingga pompa nggak langsung hidup ya. Jadi tangki ini bukan menghilangkan cetak-cetok, tapi menunda agar cetak-cetoknya tidak terlalu cepat ya kawan. Nah, sekarang kita akan tambahkan satu lagi ya, bagaimana pengaruhnya. Baik, sekarang kita nyalain pompa sekali lagi ya. Bismillah. Mudah-mudahan nggak pecah. Oke, ternyata masih kuat. Perhatikan, bukaan keran tidak saya ubah sama sekali ya kawan. Perhatikan ya, kedua air naik bersamaan dan turun bersamaan. Jadi turunnya sampai segini ya, kita perhatikan. Ya, dia naik turun sekitar hampir 1 cm ya kawan. Baik, jadi dari sini terbukti ya bahwa penambahan tangki ya. Di sini anggap tangki ya kawan, karena ini meskipun botol, ini untuk menggantikan ya, menggantikan fungsi tangki di sini. Nah, ternyata penambahan tangki ini terbukti bisa memperlambat bunyi cetak-cetok di sana ya. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin sudah terlanjur buang tangkinya, coba dicari lagi, atau kalau udah hilang ya kalian beli ya. Nah, apa sih manfaatnya bagi pompa? Bagi pompa ya, pressure switchnya di sana itu kan kalau terlalu sering tektok 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 itu pasti cepat aus ya, karena dia itu sudah dirancang untuk tektok tektok itu misalnya 1 juta kali ya. Kalau sehari aja udah tektok tektok sampai 1000 kali, maka dia hanya punya waktu 1000 hari sampai dia kemudian akan rusak gitu ya. Nah, kalau jarang seperti ini, mungkin dalam 1 hari kalian hanya tektok 100 kali misalkan, maka ya bisa sampai entah puluhan tahun lah kira-kira umurnya dari otomatis atau pressure switchnya itu. Kemudian yang kedua, dari pompanya sendiri ya kawan. Ketika pompa jalan itu terjadi inrush ampere ya, atau inrush current ya. Artinya apa? Ini arus listriknya itu meningkat tajam ketika start, meskipun hanya sepersekian detik ya. Tapi secara konsumsi listrik itu tidak terlalu pengaruh ya kanan. Tapi dari umurnya pompa sendiri ya, motor listriknya atau dinamonya itu bisa mengurangi ya, karena dia sering dipakai untuk start ya kanan. Jadi motor yang lebih sering start ya, lebih sering nyala mati, itu pasti umurnya akan lebih pendek dibandingkan dengan motor yang sekali jalan langsam kemudian dia mati lama seperti itu. Nah, ini tadi ya kawan, mudah-mudahan kawan-kawan bisa menarik kesimpulan secara logis ya, bahwa dengan tadinya itu tanpa tangki itu cetak-cetaknya cepat. Ketika kita tambahkan 1 tangki, cetak-cetaknya makin lambat. Ketika kita punya 2 tangki, cetak-cetaknya semakin lambat lagi gitu ya. Artinya apa? Berarti semakin besar volume yang kita pakai untuk menampung air, maka cetak-cetaknya akan semakin lambat seperti itu. Nah, sekarang ya pertanyaannya adalah mana yang lebih baik antara menambahkan jumlah tangki atau memperbesar tangkinya gitu ya. Nah, makanya di sini saya bawa 2 macam ya kawan. Ini adalah tangki aslinya, yaitu yang kecil. Kemudian saya bawa monsternya ya. Di sini ada tangki yang ukurannya 19 liter ya. Sementara kalau ini itu cuman 2 liter kalau nggak salah ya kawan. Nah, tentu saja ya, yang 19 liter harusnya lebih baik dalam hal mengurangi cetak-cetak.
Nah, sekarang kita akan buktikan ya, kawan-kawan. Saya akan copot di sini. Baik kawan-kawan, jadi dalam kondisi sekarang tangki udah terpasang ya, kita akan nyalakan sekali lagi. Bismillah. Ini tadi ketutup ya. Ini saya nyalakan sedikit. Kita perhatikan ya kawan-kawan, berapa lama dia dengan tangki yang sebesar itu. Perhatikan ya, ini pun naiknya jadi pelan. Kenapa? Karena naiknya pun berbagi sama ini ya kawan-kawan. Di dalam pun ada level air yang naik, tapi nggak kelihatan karena nggak transparan gitu ya. Nah, banyak yang bertanya pada saya, Pak, boleh nggak kalau menggunakan botol galon itu? Menurut saya jangan kawan-kawan ya, karena botol galon ini kan dia tipis dan tidak pernah diuji tekan ya. Kalau ini harusnya dia udah diuji tekan, lagi pula dia terbuat dari logam ya, yang dilas di sini ya kawan-kawan. Mungkin yang saya perkirakan tebalnya mungkin bisa 2 atau 3 mili gitu ya, atau mungkin lebih ya, saya kurang tahu. Nah, perhatikan ya, sangat lama ya kawan-kawan. Tadi itu sekali nyala dia itu bisa berapa ya, nanti saya tampilkan ya. Pokoknya lama lah ya kawan-kawan, sangat lama. Terus sekarang perhatikan ya, dengan bukaan air yang kecil seperti ini, tadi kan kira-kira seperti inilah ya, kira-kira ya kawan-kawan. Saya kurangi sedikit. Kira-kira tadi seperti ini ya. Tadi mungkin ya saya nggak bisa perkirakan waktunya ya kawan-kawan. Yang jelas ini sekali jalan lama, karena apa? Dia harus menampung air di sini. Tapi sekali mati dia juga lama ya, karena dia bisa mengeluarkan air terus-menerus tanpa pompa harus jalan. Jadi apa bagusnya dengan tangki yang besar seperti ini? Yang pertama ya, pressure switch-nya tadi otomatisnya tidak sering cetak-cetek ya. Dia sekali cetek aja itu langsung jalan, kayaknya 1 menit lebih ya, jalan terus sampai penuh ya. Kemudian pompanya sendiri ya. Pompa ini ya kan, ketika dia start tadi itu, nah ketika dia start seperti saya bilang ampernya tinggi dan itu tidak bagus bagi pompa kalau terlalu sering start ya. Ini tadi sekali start bisa memompa air sampai ya ibaratnya ini berapa menit nih ya, keluar terus menerus tanpa pernah start lagi ya kan. Jadi lama banget, mungkin kita tungguin 5 menit atau 10 menit pun nggak habis-habis ya ngocornya seperti ini ya kawan. Jadi kita nggak usah nunggu sampai dia nyala lagi, yang jelas sangat lama ya. Nah, apa bagusnya pompa sekali jalan itu terus langsam kayak ini tadi ya kawan. Kawan-kawan perhatikan ya, di belakang pompa ini kan ada kipas. Ini kebetulan kipasnya lagi saya tunjukkan ya, tutupnya saya lepas. Perhatikan foto yang saya tampilkan ya. Kipas ini ya kawan, ketika pompa jalan langsam lama gitu, maka dia itu ngipasin ngipasin ini motornya atau dinamonya. Nah seperti itu. Jadi dinamonya ini ada pendinginannya, yaitu kipas yang ada di pantat dari dinamo ini. Sedangkan kalau tadi start ya, start stop, kapan dia pendinginannya ya, udah ampernya tinggi melompat-lompat, dia mau ngipasin pun nggak sempat ya, karena jalannya tok gitu aja. Nah seperti itu kawan ya. Jadi sekali lagi kita nggak usah nunggu ini turun sampai segini ya, karena pasti bakal lama banget. Maka kita tutup aja deh sini ya. Nah seperti ini. Kalau kamu penasaran sebanyak apa sih air yang ada di dalam itu, kok lama banget nggak keluar. Ini biar nggak muncrat saya ini. Saya buang semua ya, perhatikan. Ini kondisi pompa mati kawan ya. Ini sisa air yang ada di dalam tangki dan botol itu. Oke. Karena airnya saya warnai merah, saya kena baju juga, ini susah dicuci nanti ya. Ini pewarna baju ini.
Jadi gini kawan-kawan ya, sekali lagi bagi kalian saya anjurkan ya, jangan menggunakan botol ya. Botol ini hanya untuk demo aja ya, agar kalian bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Nah, sebetulnya di tangki ini ya kawan, dia tidak kosong seperti botol ini. Di dalamnya itu ada membran karetnya. Tapi sayangnya saya nggak bisa menunjukkannya. Suatu saat ya, saya kalau punya bahannya yang transparan, saya akan buatkan membrannya ya, sehingga kalian bisa melihat bagaimana gerakan membrannya. Ada sih YouTuber lain ya, kalau kawan-kawan mau cari di YouTube itu, dia udah memperagakan ya bagaimana gerakan membrannya mengembang, mengempis seiring dengan volumenya air yang ada di sini. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi jangan menggunakan botol air minum, karena kalau pecah dan kita kan nggak tahu siapa yang ada di sekitar situ, entah kita atau anggota keluarga kita. Kalau pecah, kalau cuman kena airnya nggak apa-apa kan. Tapi kalau pecah, lalu potongannya mencelat atau apa ya, terlempar, terlontar ya. Misalkan botolnya ini ada yang tajam, entah botolnya sendiri mungkin melesat ya, karena dia putus di lehernya sini kan, melesat terus kena orang ya, kena kepala atau apa, ya kan bisa mengakibatkan kecelakaan gitu ya. Jadi saya anjurkan jangan gunakan botol air minum ya. Pak, kalau pakai ini pakai pipa paralon yang besar ukuran 4 inci misalkan, nah itu mungkin bisa ya kawan. Karena apa? Pipa PVC itu kan sudah dirancang ya, terutama yang model AW ya. Model AW itu seharusnya dia bisa tahan tekanan hingga 10 bar gitu ya. Tapi sekali lagi ya, itu sebetulnya dirancang untuk air ya. Sedangkan di sini itu ada air dan udara, sehingga meskipun kemampuannya itu hingga 10 bar ya, tapi ya dia itu kan ada lem kawan. Lemnya apakah tahan? Nah kayak gitu. Karena saya pernah pengalaman ya membuat hal yang serupa, lepas kawan ya. Untung nggak kena saya gitu ya. Jadi saya pernah membuat dari pipa PVC yang ukuran 4 inci, lemnya lepas ya. Ya salah saya mungkin lemnya masih belum terlalu kering gitu ya. Tapi itu memberikan peringatan kepada saya bahwa jangan sembarangan bikin sendiri tangki itu ya. Karena apa? Kita belum pernah mengujinya ya. Jadi tangki kalau kalian memang ingin membuat dari pipa PVC, lakukan pengujian dulu ya. Bagaimana pengujian? Dengan menggunakan ini alat ukur tekanan ya, bukan alat ukur tekanan, penguji tekanan ya, pompa penguji tekanan. Saya tampilkan aja ininya gambarnya. Jadi seperti itu kan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, beli kemana aja sih peralatan yang kita bicarakan hari ini ya, kayak tangki, terus kemudian alat uji ya kan. Itu nanti saya usahakan saya tampilkan di ini ya, linknya di kolom deskripsi. Silakan kalian cek di sana. Jadi itu ya, sekali lagi kalau kalian menggunakan pipa PVC yang ukuran 4 inci ya untuk sebagai pengganti tangki ini, sebaiknya lakukan pengujian dulu. Kalian tes, kalau kuat misalkan sampai 8 bar aja lah, 8 bar dia kuat, ya sudah. Kalau kalian mau menggunakan silakan gitu ya. Tapi bukan berarti di sini saya menyuruh ya kawan. Itu tadi langkah preventif agar kalian tidak sampai mengalami kecelakaan. Saya tetap menganjurkan tangki yang dijual oleh pabrikan, karena di sana itu sudah diperhitungkan secara engineering ya kekuatan dari tangki ini. Ya meskipun lama-kelamaan juga pasti ada rusaknya ya, namanya juga bikinan manusia ya, yang mana ini terbuat dari besi, yang mana bakal akan berkarat ya kan, dan mungkin suatu saat akan keropos setelah sekian tahun lamanya. Tapi bagusnya kalau dari besi ya, dia nggak akan pecah kan ya. Besi itu nanti kalau keropos dia akan berlubang ya, sehingga dia nggak pecah tapi dia berlubang, lalu airnya mungkin muncrat ya, mancur gitu. Sehingga kalau airnya udah kelihatan bocor ya, jangan digunakan lagi atau lakukan perbaikan ya kalau memang bisa. Tapi kalau nggak bisa, jangan dicoba-coba, kalian perbaiki sendiri. Akibatnya apa? Takutnya ada kecelakaan yang berakibat mungkin bisa cacat, bahkan mungkin ya bisa melibatkan nyawa juga ya. Jadi sekian ya kawan-kawan, mudah-mudahan peragaan kali ini bisa lebih menjawab penasaran kawan-kawan sekalian gitu ya. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.